Halo bro, ini ada dua buah benda. Sama-sama rodanya dua, dan sama-sama pedalnya juga dua. Dulu saat kecil kita sangat senang ketika mendapatkan sepeda pertama dari orang tua. Tapi sekarang keadaannya udah berbeda. Saya sudah jadi orang tua dan kita punya mainan. Mainan yang sama yaitu sepeda. Dulu di saat saya kecil benar-benar natural senengnya. Pokok ketemu temen main aja. Apalagi sepeda baru. Kalau belum bunyi azan maghrib nggak akan pulang. Sekarang sedikit berbeda. Ini masuknya udah hobi. Jadi harus sedikit materi yang dikeluarkan. Secara materi kita berbeda-beda. Ada yang kerjanya UMR, freelance, buruh harian, karyawan toko, sampai yang punya toko, yang punya mall, hotel, yang punya apartemen, dan lain-lain lah. Seterusnya pokoknya. Godaan terbesar ketika beberapa temen ada yang sepedanya lebih mahal, lebih bagus, atau partnya kece-kece, yang biasa disebut racun upgrade lah. Nah, di sini saya sedikit ada tips cara mengelola perekonomian yang benar tentang hobi kita ini. 1. Batasi pengeluaran. Jadi batasi maksimal 20% dari gaji atau pendapatan kalian. Kalau saya sih nggak sampai 20% ya, hanya sekitar 5-8% per bulannya. Ya mungkin karena faktor yang sangat privilege, tinggal di daerah yang penuh trek MTB. Jadi pengeluaran tiap hari Minggu biasanya saya bawa duit 150.000. Itu udah cukup buat patungan loading, makan, tiket bike park, rokok, kopi, dan lain-lain. Jelas beda dengan orang yang tinggal jauh dengan trek MTB yang harus merogoh gocek lebih dalam, seperti biaya hotel, loading, BBM luar kota, konsumsi, pijit, karaokean. Enggak sih, itu bercanda tuh yang terakhir. Mungkin bisa tuh sampai 20%, tapi please jangan sampai lebih dari 20%, supaya keuangan kalian nggak kocar-kacir karena ada kebutuhan premier yang lebih penting. Bentar, biaya 20% udah termasuk pengeluaran kalian upgrade ya. Misal ganti fork, setang, pedal, dan lain-lain. Atau tiba-tiba apes nih, RD kalian patah terus ganti, ya kudu pakai anggaran itu tuh yang 20% tadi. Ini nih salah satu faktor kenapa saya lebih suka rusak dulu baru upgrade, bukan masih bisa terus upgrade. Nomor 1 panjang banget ya. 2. Hindari penggunaan kartu kredit untuk hobi. Penggunaan yang mudah dan praktis bisa jadi tidak terkontrol tanpa kita sadari. Akibatnya ya gitulah, kalian tahu, tagihan membengkak dan bisa bikin puyeng kepala kalian. 3. Pisahkan biaya anggaran bulanan. Contohnya seperti kebutuhan premier, asuransi, dana cadangan, dan lain-lain. Jadi kalau pas-pasan tidak bisa melakukan hobi dong. Bisa saja sih cari hobi yang murah, pasti ada. Bersepeda dan lari menurut saya hobi yang paling murah kalau tujuannya hanya sehat saja. 4. Ini 4 kayak yang terakhir sih ya. Jangan berhutang. Ini sedikit kontradiktif sih. Menurut opini saya pribadi terserah masing-masing, karena yang tahu segala kondisi keuangan adalah diri sendiri. Hutang buat beli sepeda emang resikonya lumayan tinggi, apalagi berhutang pasti ada bunganya. Contoh harga Siskiyou 30 juta, ketika hutang ke bank yang jelas bunga plus pokok kalau di total anggap saja 35 juta. Udah gitu harga sepeda kalau dijual jelas turun. Tuh logika sederhananya aja udah rugi. Sebisa mungkin kalau beli masalah hobi benar-benar duit tabungan, duit nganggur bahasa lainnya. Jadi kalau ada kesulitan ekonomi, bisnis sepi, dan lain-lain, nggak sampai jual alat-alat hobi buat kebutuhan premier. Nah, jadi apa nih hubungan sama kedua sepeda yang mulai tadi tampil di awal video? Tanpa saya jelasin detail spek dan harganya, jelas kalian udah tau lah mana yang harganya ratusan juta dan mana yang harganya 5 jutaan. Bahkan harga full bike yang hijau bisa tuh dibayar sama rantai dan stangsi putih. Gak adil ya. Itu sih.
Ya seperti itulah hukum dan kehidupan di dunia. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Sudah jelas si putih dan si hijau analoginya ibarat rakyat yang tinggal di negara kita. Ada yang tinggal di klaster mewah dan juga ada yang tinggal di gang sempit. Sama-sama manusia, bisa makan dan dapat oksigen yang sama. Yaudah bro, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.